Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi dari kelompok 9 Studi Kelayakan Bisnis kelas 3B Kewirausahaan. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai analisis studi kelayakan bisnis pada usaha SS Kitchen. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Cucu Herlina dengan NIM 2001128. Yang kedua ada Talih Tahkahla yang dengan NIM 2001251, dan yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Hanafi dengan NIM 2009209. Selanjutnya yaitu deskripsi usaha. SS Kitchen adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner, khususnya sushi dan minuman dengan berbagai varian rasa. Adapun sushi yang dibuat bukanlah sushi yang otentik ala Jepang, namun sushi yang dibuat telah dimodifikasi untuk menyesuaikan lidah lokal. Usaha ini didirikan oleh sang pemilik dan partnernya pada tahun 2020. Usaha ini berawal dari kebosanan pemilik dikarenakan pandemi COVID-19, dan kebetulan keduanya sama-sama memiliki kegemaran memasak. Akhirnya keduanya sepakat dan berkomitmen untuk mendirikan sebuah usaha bersama di bidang kuliner. Selanjutnya yaitu logo dan produk. Berikut merupakan gambar logo dan jenis produk makanan pada usaha SS Kitchen. Selanjutnya yaitu aspek studi kelayakan bisnis usaha SS Kitchen. Yang pertama yaitu ada aspek hukum. SS Kitchen belum memiliki izin dan legalitas dari pemerintah, baik itu di tingkat daerah maupun tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, usaha ini beresiko terjadinya masalah hukum dan perizinan. Sebab aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Adapun alasan mengapa SS Kitchen belum memiliki legalitas hukum adalah yang pertama, pemilik merasa usaha yang dijalankan masih merintis dan kecil sehingga belum membutuhkan legalitas di mata hukum. Yang kedua adalah pemberkasan yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat legalitas seperti izin usaha menyulitkan dan alur regulasinya pun rumit menurut sang pemilik usaha. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Dalam memasarkan produknya ini, SS Kitchen memanfaatkan berbagai media online, mulai dari optimalisasi sosial media seperti Instagram, hingga mendaftarkan bisnisnya di Google Maps dan platform seperti Gojek dan Grab. Adapun strategi pemasaran yang dilakukan SS Kitchen ini menggunakan analisis STP. Yang pertama ada segmenting. Segmentasi pasar dari produk SS Kitchen ini adalah remaja hingga dewasa dengan berbagai tingkat pendidikan, pekerjaan, dan dengan jumlah penghasilan menengah ke bawah. Lalu yang kedua ada targeting. Target konsumen dari SS Kitchen ialah semua kalangan yang menyukai hidangan ala Jepang dan berbagai minuman dengan varian rasa yang kekinian. Lalu yang terakhir ada positioning. Dalam aspek ini, SS Kitchen memposisikan produknya sebagai produk yang menawarkan sushi dan minuman berbagai rasa dengan harga terjangkau, sehingga konsumen dapat mengenal SS Kitchen sebagai usaha yang menawarkan produk sushi dan minuman dengan harga terjangkau namun tetap berkualitas termasuk dari segi rasa. Kemudian selanjutnya ada aspek keuangan. Nah, modal yang digunakan pada saat memulai usaha SS Kitchen ini bersumber dari modal pribadi sang pemilik dan modal pinjaman dari orang terdekat. Setelah usaha berjalan sekitar 4 bulan, pemilik sudah berhasil mengembalikan modal usaha yang sebelumnya diinvestasikan. Nah, adapun perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat di sini ada perhitungan keuntungan per unit, BEP dan BEP dalam unit. Sebelumnya perhitungan ini menggunakan harga jenis sushi yang paling laku sebagai patokan. Nah, adapun perhitungan keuntungan per unit ini didapatkan bahwa keuntungan yang didapat dari penjualan satu sushi ini adalah sebesar Rp3.000. Dan BEP dalam unitnya ini adalah 400 porsi per bulan. Oke, selanjutnya ada BEP dalam rupiah. Nah, adapun break even point dalam rupiahnya ini sebesar 3 juta. Jadi dalam 1 bulan ini sushi yang terjual rata-rata sebanyak 400 porsi dengan harga 15.000. Dan keuntungan rata-rata dalam 1 bulan adalah sebesar 3 juta rupiah dengan modal awal sebesar 12 juta rupiah. Dengan itu perhitungan payback periodnya adalah modal awal dibagi keuntungan per bulan, yang dimana modal awalnya ini adalah 12 juta dibagi dengan keuntungan per bulannya 3 juta, sehingga payback periodnya adalah selama 4 bulan. Aspek teknis atau operasi.
Lokasi yang strategis karena terletak di jalan raya utama menuju arah Sukabumi dan berada di perbatasan antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Hal ini menguntungkan karena jalan ini selalu ramai oleh lalu lalang kendaraan. Selain itu, di sekitar lokasi usaha juga terdapat komplek perumahan dan penginapan. Aspek manajemen atau organisasi. SS Kitchen merupakan usaha kecil yang didirikan oleh 2 orang. Semuanya mulai dari modal, kepemilikan, pembagian laba, pemasaran, dan manajemen dikerjakan dengan cara berbagai job desk dan saling bantu satu sama lain. Aspek ekonomi sospol. SS Kitchen belum memiliki pengaruh sosial dan ekonomi pada masyarakat setempat di daerah Kecamatan Ciawi karena usaha yang dijalankan masih merintis dan masih dalam tahap mengumpulkan keuntungan sebagai modal, belum memikirkan usaha yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas, sehingga bisa dibilang usaha masih profit oriented. Aspek AMDAL. SS Kitchen merupakan usaha di bidang kuliner yang tentunya memiliki limbah yang perlu diolah agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Meskipun usaha belum benar-benar menerapkan prinsip AMDAL, namun hingga saat ini limbah yang dihasilkan dari sisa produksi tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar, sebab sisa produk yang dihasilkan langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir setempat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.